Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah sahabat dosa lisan yang berkaitan dengan hak Allah dan Rasul-Nya? Seperti yang kita ketahui bersama, menjaga lisan menjadi perkara yang sangat penting dalam Islam, karena tidak kita pungkiri lisan dapat membawa kepada jurang dosa. Tidak sedikit pula, kita secara sengaja maupun tak sengaja, lisan yang kita ucapkan dapat juga membuat Allah murka. Dosa lisan ini biasa disebut dengan dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa dosa lisan tersebut, diantaranya 1. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah mengharamkan berbicara tentangnya dengan menyampaikan agama, tanpa didasari dengan ilmu agama yang mumpuni, baik itu mengenai akidah, fikih, syariat, muamalah, dan lainnya. Sungguh berbahaya jika kita menyampaikan hal tersebut, karena dapat menyesatkan umat manusia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus, tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 100. Allah pun memperingatkan kita agar tidak mengada-adakan suatu perkara yang tidak kita ketahui. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berfirman, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Hal tersebut menjadi sangat berbahaya, apalagi di zaman sekarang dengan adanya media sosial elektronik, dapat dengan mudah menyebarluaskan komentar atau ceramah tentang agama, membantah, mengkritik, menghina tentang agama atau bahkan hingga menyesatkan umat. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Oleh karena itu, memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap umat Islam. Ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. 2. Bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Bersumpah dengan menyebut selain Allah, sama halnya dengan mengagungkan makhluk ciptaannya. Sementara di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang lebih agung dan setara dibandingkan Allah Ta'ala yang Maha Menciptakan. Sebagai contohnya kita bersumpah dengan mengucapkan, demi matahari dan bulan, demi Rasulullah, sumpah pocong, demi langit dan bumi, demi cintaku, dan sebagainya. Bersumpah atas nama selain Allah ini termasuk dalam perbuatan syirik dan dosa besar. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah, beliau menceritakan, suatu ketika Ibnu Umar mendengar seorang yang bersumpah dengan mengatakan tidak, demi Ka'bah, maka Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3251. Padahal syirik mengandung kesesatan, karena orang yang melakukannya menjadi orang yang paling pendusta, karena Allah tidak memiliki sekutu. Jika diiringi dengan keyakinan bahwa makhluk yang disebutkan dalam sumpah tersebut adalah sederajat atau setara dengan Allah dalam pengagungan dan keagungannya, maka akan tergolong dalam syirik besar, yang mana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Oleh karena itu, bersumpah adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah saja dengan mengatakan demi Allah saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 3836 dan Muslim nomor 1646. Dalam hadis lainnya juga ditegaskan, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu dan juga nama ibu-ibu kamu dan nenek moyang. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan bersumpah kecuali kamu berkata benar." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3248 dan Al-Nasai nomor 3769. 3. Bersumpah palsu dengan nama Allah. Bersumpah atas nama Allah adalah suatu hal yang sangat penting dan dianggap suci dalam agama Islam. Namun, ada banyak orang yang melakukan sumpah palsu atau berbohong saat bersumpah atas nama Allah. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar dalam agama Islam, dan merupakan suatu kebohongan, penghinaan, dan pengkhianatan kepada Allah dengan menggunakan namanya. Bersumpah palsu ini akan menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan akan dimasukkan dalam neraka. Namun apabila sumpah yang kita ucapkan tidak sengaja atau tidak dimaksudkan untuk bersumpah, maka Allah tidak akan menghukumnya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 89. 4. Berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama seseorang saja sudah berdosa, apalagi jika kita berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang risalah agama Islam. Apabila dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, berarti ia melakukan kekufuran yang ancamannya adalah neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 4. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis yang ia menduga bahwa itu dusta, maka dia adalah salah seorang dari 2 pendusta karena meriwayatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 39. Sebagai contohnya adalah menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak ada asal-usulnya sama sekali, baik sanad maupun isinya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berarti juga berdusta atas nama Allah, karena setiap perkara yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah. Ini berarti perbuatan batil dan sungguh berbahaya, seperti yang pernah diucapkan oleh para nabi-nabi palsu pada waktu itu. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan mengkaji terlebih dahulu kebenarannya bahwa tidak semua dikatakan dari nabi lalu kemudian ikut disebarkan, khawatir kita ikut menyebarkan kedustaan dan ini bahaya besar. 5. Mencela zaman atau waktu.
Kebiasaan mencela zaman merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa waktulah yang telah membinasakan dan mencelakai diri mereka. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa, waktu, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Hal ini juga diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Muslim nomor 6000. Dalam hadis tersebut, kita sangat dilarang mencela waktu, karena Allah yang telah menciptakan waktu pagi, siang, dan malam. Jika kita mencela waktu berarti sama saja kita telah menghina Allah yang maha mengatur waktu. Contoh sederhana yang mungkin secara tidak sadar, justru kita pernah mengucapkannya yaitu, hari ini sial banget, tadi siang saya apes banget, dan lainnya. Oleh karena itu, jagalah selalu hati dan lisan ini dari perbuatan mencela, ketika berhadapan dengan satu waktu atau hari-hari yang kita anggap membawa malapetaka atau kesialan. Ingatlah di sisi kita selalu ada malaikat yang akan mengawasi tindak tanduk kita. Demikianlah 5 perkara lisan yang berhubungan dengan hak Allah, yang mana mungkin secara tidak sengaja pernah kita ucapkan dan perkaranya tergolong dosa besar yang wajib kita hindari. Oleh karena itu, kita wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh atas khilafan tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, agar selalu mengucapkan kalimat mentauhidkan Allah dan lidah kita selalu basah dalam berzikir kepadanya, serta dijauhkan dari perkara kesyirikan dengan segala bentuknya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.